Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidul Bashar atau Abul Bashar, bapak seluruh manusia di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan pula di sampingnya pendamping hidup, lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepadanya. Apa perintah Allah kepada beliau? Wa qulna ya Adam. Kami berkata, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Satu perintah Allah kepada Adam alaihi salam. Sesudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan. Uskun anta wa zaujukal jannata wa la taqraba hadhihi syajarah. Tetapi janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Ada perintah, ada larangan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad ahidna ila Adam. Kami sudah mengikat perjanjian dengan Adam. Sudah kami ambil sebuah sumpah setia dengan Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad ahidna ila Adama fanasiya walam najid lahu azma. Perjanjian kami sudah kami ikat dengan Adam, fanasiya, hanya saja Adam alaihi salam nasiya, lupa, walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam itu azma, azam, kekuatan tekad, kebulatan tekad. Apa perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan Adam? Perjanjiannya pada ayat yang kita baca tadi. Janganlah engkau mendekati pohon yang dilarang ini. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah di dalam surga, diberi tempat tinggal di dalam surga, diberikan pasangan oleh Allah di dalam surga, namun perjanjian untuk tidak mendekati pohon terlarang itu dilanggar oleh Adam. Sebabnya hanya dua. Yang pertama lupa, dan yang kedua adalah tidak memiliki tekad yang kuat. Maka cerita ini dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Sesungguhnya pelanggaran apapun di muka bumi ini, kesalahan apapun yang dilakukan oleh keturunan Adam di muka bumi ini, sebabnya hanya dua, atau salah satu sebabnya adalah yang pertama lupa, dan yang kedua tidak memiliki tekad yang kuat. Maka mahasiswa yang barangkali kuliah di universitas yang kita cintai ini, saat kuliah dia tidak kuliah, saat mengerjakan tugas dia tidak mengerjakan tugas. Uang belanja yang diberikan oleh orang tuanya tidak ia tunaikan dengan baik ketika kuliah itu.
dia diberikan amanah oleh orang tuanya, maka pelanggaran ini sebabnya dua. Yang pertama lupa, yang kedua tidak memiliki tekad. Hadirin hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab mengatakan innama yusammal insanu linisyanihi. Sesungguhnya dinamakan manusia dalam bahasa Arab dari akar kata insanun justru karena linisyanihi, karena ia sering lupa. Jadi menjadi manusia maka tabiat dasar kita adalah lupa. Siapapun itu, mau memiliki jabatan atau tidak, mau dia orang kaya atau orang miskin, mau dia pejabat atau tidak, semuanya pasti pernah lupa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan setidaknya dua solusi untuk supaya tidak lupa, supaya memiliki tekad yang kuat. Apa solusi pertama? Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang beruntung itu adalah saling memberi nasihat dengan kesabaran dan kebenaran. Artinya supaya kita tidak lupa, carilah sahabat pergaulan yang baik. Carilah lingkaran-lingkaran yang baik di mana di saat itu kita cas keimanan kita supaya kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Maka salah satu penyesalan di akhirat nanti dikatakan oleh Allah adalah penyesalan karena salah memilih sahabat. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Allah, sekiranya dulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabatku. Kenapa demikian? Laqad adallani, sungguh dia sudah menyesatkanku. Memilih sahabat mencerminkan siapa sebenarnya kita. Maka oleh karenanya pesan-pesan ini mungkin lebih diarahkan kepada adik-adik kami mahasiswa. Carilah sahabat yang baik, carilah teman-teman yang soleh. Di saat kita jatuh, dia yang menarik. Di saat kita berlebih-lebihan, dia yang mengingatkan. Di saat kita salah, dia yang memberikan pengobatan kepada hati kita yang lagi sakit. Maka perlu memiliki lingkaran-lingkaran teman-teman yang baik yang saling menasihati. Kemudian solusi yang kedua ditawarkan oleh syariat kita adalah mencari lingkungan yang baik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada salah seorang ahli maksiat dari kalangan Bani Israel. Dia ingin taubat kepada Allah. Dosanya adalah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya kepada ulama Bani Israel, wahai ulama, saya memiliki dosa yang sangat besar. Saya membunuh 99 orang. Fahalli min taubatin, adakah taubat itu tersedia untukku? Lalu apa kata ulama tadi? Tidak. Kamu tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Fa'akmala bihi mi'ah. Dibunuhnya ulama tadi, maka sempurnalah 99 menjadi 100. Lalu pada saat yang sama ia bertanya kepada ulama yang lain. Maka ditawarkan solusi kepadanya, engkau diterima taubatnya, tetapi untuk lebih baik di hari depan, engkau harus tinggalkan kampung itu. Cari lingkungan yang lebih baik. Lalu ia pergi, di tengah jalan ia meninggal. Ribut dan bertelagahlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan, ini bagianku. Dia sudah membunuh orang sebanyak 100 orang. Namun malaikat azab mengatakan, tidak, dia bagianku karena ia sudah bertaubat. Lalu untuk menengahi persoalan ini disuruh hitung oleh Allah, mana yang lebih dekat. Apakah lebih dekat ia kepada tempat hijrahnya yang ia tuju, atau lebih dekat ia kepada tempat di mana ia di saat itu semula. Maka setelah dihitung ternyata ia termasuk lebih dekat ke tempat negeri tempat hijrahnya. Maka ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari kisah ini mengajarkan kita mencari lingkungan-lingkungan yang baik supaya mendidik dan mengarahkan kita kepada yang lebih baik.
Berteman yang baik mencerminkan siapa kita. Mencari lingkungan yang baik mencerminkan seperti apa kita di hari depan. Maka memilih kos, carilah kos yang baik. Teman kos, carilah teman yang baik. Kalau ia pegawai, carilah teman yang baik yang bisa mengingatkan. Kalau ia, siapapun ia, carilah teman dan lingkungan yang baik. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Dan supaya tekad kebaikan itu selalu membara di hati kita. Karena sesungguhnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan manusia ini diilhamkan ada potensi fujur, dosa, dan ada potensi bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita? Di antaranya supaya jangan lupa dan memiliki tekad yang kuat. Carilah teman-teman yang soleh. Carilah tempat-tempat yang baik supaya setidaknya apabila kita salah ada yang akan mengingatkan kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.